Ini dijual dengan harga... Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Agung di channel YouTube dari Main Mobil. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas mobil bekas lagi nih teman-teman. Ini dijual ya teman-teman. Ini ada Honda Jazz RS ya kan, yang tipe paling tinggi. Udah two-tone juga tahun 2019. Jadi ini termasuk edisi-edisi terakhir karena memang Honda Jazz ini udah discontinue ya. Walaupun teman-teman cari mau sampai kapanpun, mau dimanapun, pasti nggak bakal dapet barunya. Dan ini kita ada bekasnya, dan posisi mobilnya ini ada di Bekasi teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dari luar daerah, dari manapun, nggak perlu khawatir, nanti tinggal langsung aja hubungi nomor yang di deskripsi, tinggal calling-calling aja ya, untuk kalau misalnya teman-teman minat sama mobilnya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih detailnya, nanti bisa langsung hubungi aja ke nomor yang di deskripsi. Dan di akhir kita akan kasih tahu harganya. Nah, kita akan bahas kondisinya dulu. Ini warna eksteriornya warna orange ya. Kondisinya masih full standar untuk eksteriornya. Dia memang bawaannya sudah two-tone ya. Kalau misalnya teman-teman beli baru itu sekitar ada penambahan harga. Kalau misalnya mau two-tone, dan ini memang bawaannya sudah two-tone. Dan ini tipe paling RS, trim paling tingginya. Jadi untuk headlampnya dia udah sudah LED reflektor dan udah ada LED DRL di bagian sini. Terus juga grillnya dia sudah yang RS, sudah chrome seperti ini teman-teman. Dan ini surat-suratnya dia B genap Bekasi Kota, pajaknya bulan 7, masih hidup. Dan kalau misalnya teman-teman berminat, nanti mobilnya terima rapi ya. Jadi terima udah dipoles, detailing seperti rasa mobil baru teman-teman. Nah di sini juga di bagian tampilan depannya udah pasti mobilnya nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Terus juga aman juga, mesinnya masih halus juga teman-teman. Ini rawatan pribadi, pemakaian pribadi, jadi bukan showroom ya. Dan pasti harganya juga lebih oke teman-teman. Bisa dicicil, tapi dicicilnya secara pribadi ke pribadi aja ya. Jadi jauh lebih murah kalau misalnya teman-teman daripada cicil ke showroom gitu. Oke. Terus juga untuk bagian bawahnya dia memang untuk front bumpernya dia ada aksen karbon seperti ini teman-teman. Ini memang kondisi standarnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari Honda Jazz daripada beli Honda City barunya ya, rasanya juga pasti jauh lebih enak Honda Jazz yang ini teman-teman. Mobilnya juga agak jarang sekarang ya, makanya harganya lebih bertahan gitu. Tapi di mobil ini juga ada beberapa hal yang diganti, terutama audionya. Nanti akan kita cek untuk audionya teman-teman. Nah, di bagian samping, kalau misalnya Honda Jazz 2019 yang tipe RS varian tertingginya, memang dia spionnya warna hitam ya. Mau warna eksteriornya apapun, dia spionnya warna hitam. Dan juga ini sudah two-tone, atasnya jadi sudah warna hitam bawaan daripada pabriknya teman-teman. Untuk velgnya juga dia memang bawaannya sudah two-tone. Dia pakai ring 16 dengan profil ban 185/55. Kondisi bannya masih layak pakai. Tapi ini mungkin jauh lebih enaknya kalau misalnya teman-teman mau pakai lagi buat harian, mending nanti pemakaian mungkin ya setengah tahunan ini mending diganti aja ya teman-teman. Cuma ini kondisinya masih layak banget untuk dipakai. Terus juga depannya juga sudah cakram, velgnya masih original, bawaannya sudah two-tone memang. Terus dia sudah dilengkapi dengan smart entry karena memang kuncinya dia sudah keyless teman-teman. Untuk bagian sampingnya juga mobilnya masih aman, nggak bekas tabrak, nggak bekas rempet juga. Dia cuma baret-baret pemakaian aja, dan ini catnya masih full original bawaannya. Jadi ini sengaja ya kondisinya dikasih lihat seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman pengen terima rapi, mau kayak gimana nanti tinggal ngobrol aja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman berminat, ini nanti terima di poles gitu ya. Jadi lebih kinclong lagi. Ini kalau misalnya dipoles-poles dikit mah udah kinclong lagi nih. Karena ini baret-baret halus aja. Untuk rangka, bodi, semuanya udah pasti aman teman-teman. Ini juga bawaannya sudah dapat talang air ya. Ini emang talang air original bawaannya pas beli baru. Karet-karetnya juga masih bagus. Untuk karet pintu, karet jendela, semuanya masih aman teman-teman. Terus di bagian ke belakang nih, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini saya akan jelasin kondisinya ya teman-teman untuk mobilnya, karena ini kan mobil bekas ya. Dia sudah shark fin antena, sudah ada roof spoilernya juga dengan high mount stop lamp, karena emang ini tipe RS ya. Kalau misalnya teman-teman tipe di bawahnya dia belum dapat roof spoiler. Terus juga dia sudah ada defogger serta ada wiper bagian belakang ya. Dan untuk bagian bagasinya dia ada garnish chrome yang memanjang dari kiri sampai kanan, dari stop lamp ke stop lamp gitu. Bagian stop lampnya juga dia masih standar ya kondisinya. Untuk stop lampnya dia masih halogen. Kalau misalnya lampu yang ininya
Terus juga ini dia ada sensor parkir dan ada kamera mundur, teman-teman. Jadi untuk keamanan di bagian belakang untuk parkir, misalnya kalau misalnya teman-teman anak muda yang mau pakai buat kuliah atau buat ibu-ibu muda nih ya kan, yang buat antar jemput juga boleh banget nih, antar jemput anaknya ke sekolah misalnya ya kan. Ini enak banget dibawa karena memang mobilnya juga irit, fun to drive juga, terus juga tampilannya juga ikonik banget ya, karena ini jadi legenda sekarang di Honda karena memang udah nggak ada lagi yang baru. Kalau misalnya teman-teman dapat bocoran gambar-gambar Honda Jazz yang terbaru banget ya, yang fit dari Jepang langsung, itu tampilannya udah berubah total daripada yang ini. Jadi kalau mau yang seperti robot lah ya istilahnya kalau orang-orang sekarang bilangnya, ini teman-teman bisa langsung bawa Honda Jazz 2019 ini yang tipe RS ya. Diffuser bagian bawahnya juga dia memang sport banget ya, dengan finishing seperti aksen karbon. Terus juga dia knalpotnya masih standar. Kita coba cek ke bagasi nih, karena ini pemakaian pribadi, mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman agak berantakan, karena ini mobilnya masih dipakai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, ini mobil benar-benar pemakaian perorangan. Kalau misalnya teman-teman nanti mau minat, mau bawa pihak inspeksi juga boleh banget untuk mengecek mobilnya, itu jauh lebih baik supaya teman-teman tahu kondisinya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa di bagian bagasi kondisi standarnya kecuali, nah di sini sudah ada tambahan subwoofer dari Hertz. Jadi ini udah upgrade ya. Untuk audionya dia udah ada penambahan subwoofer Hertz di sini dipasang di bagian bagasi belakang. Memang bikin makan ruang bagasi, tapi ini masih aman. Dipasangnya juga rapih banget ya. Kokoh juga. Terus untuk ban serepnya juga dia masih ada ya. Dan ini karena ada barang-barang di atasnya, kita coba buka dulu. Gitu, untuk bagian belakang ini masih standar bawaannya, teman-teman. Kita langsung cek aja ke bagian interiornya. Nah, sekarang saya ada di bagian interiornya. Biar lebih afdol lagi, kita sambil bawa jalan aja ya, biar ngerasain ya kan rasa mobilnya. Oke. Oh. Ini mesinnya masih responsif juga, kondisinya juga masih halus, teman-teman. Dan ini sudah dipasang 3-way di bagian depan. Jadi ini audionya ajib banget. Jadi buat teman-teman yang seneng ya kan sama audio, ini mobilnya udah full audio juga. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi ya pasang. Dan kaki-kakinya ini kebetulan kita jalan di jalan paving block. Ini nggak ada bunyi-bunyi, masih halus juga. Terus kilometernya ini baru berjalan 86.000 km, teman-teman. Seperti dilihat ya bahwa head unit, bukan head unit, tapi speedometer dari Honda Jazz ini dia emang ciri khasnya ada layar digital sebelah kanan. Terus juga untuk speedometernya dia memang masih analog sama tachometer ya. Masih analog juga. Transmisinya juga masih halus, teman-teman. Di bagian setir dia sudah ada cruise control, terus ada tombol-tombol audio juga, dan udah pasti ada pedal shift-nya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai pedal shift, tinggal pindahin aja ke sport mode, tinggal mainin pedal shift-nya. Jadi untuk yang sebelah kanan ini buat nambahin giginya. Sementara untuk sebelah kiri ini untuk nurunin giginya gitu, teman-teman. Ini masih berfungsi normal tuh. Ini kalau misalnya teman-teman mau akselerasi tuh ya kan, jadi berasa pakai mobil manual ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini agak berantakan, memang karena mobilnya masih dipakai ya. Cuma kalau misalnya nanti teman-teman minat, terus jodoh sama mobilnya, udah pasti nanti mobilnya akan dirapihin dulu sebelum teman-teman ambil. Nanti teman-teman tinggal booking aja. Nanti dicek dulu unitnya ya kan, bawa inspeksi juga supaya jauh lebih tahu teman-teman kondisinya. Terus untuk head unitnya dia masih bawaan standar ya. Dia sudah touchscreen, memang ukurannya juga besar, dan ini konektivitasnya juga bisa mirroring, USB juga bisa, terus juga banyak lah ya untuk konektivitasnya. Coba kita cek dulu, bisa Bluetooth juga ya kan. Terus mirroring bisa, dan untuk AC-nya dia sudah digital ya kan. Terus finishingnya dia seperti ini, black glossy seperti ini, rata, glass juga ya finishingnya seperti kaca. Jadi ini semuanya touchscreen ya untuk bagian AC-nya. Terus untuk start stop engine button, karena memang dia kuncinya sudah keyless, dan di bagian bawah ini ada power outlet, ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada armrest juga yang finishingnya kulit. Nah ini kan karena memang
Trimnya dia trim RS, tipe paling tinggi. Joknya memang belum kulit ya kan. Di Honda Jazz memang belum kulit. Dia masih fabric, tapi dia ada motif warna orange seperti ini. Jadi kesannya sporty, posisinya juga enak. Sebenarnya kalau misalnya selera saya, daripada pakai yang kulit, mending pakai yang fabric karena pasti jauh lebih empuk ya kan. Terus juga nggak menyimpan panas terlalu lama. Jadi kalau misalnya mobilnya kejemur ya kan, kalau misalnya teman-teman pakai jok fabric, itu jauh lebih cepat dingin dan lebih enak gitu. Terus di bagian dashboard juga ini dia ada cup holder ya di bagian sebelah kanan di depan AC. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyimpan minuman dingin, itu bisa tetap dingin karena ini ada kisi AC sebelah sini teman-teman. Terus kondisinya juga semuanya masih bagus ya, masih berfungsi dengan baik. Untuk speedometernya juga masih bagus, masih rapi. Untuk head unitnya juga, AC-nya juga, terus bagian interiornya juga masih full standar, kecuali untuk audionya gitu. Plafonnya memang dia bawaannya warna full hitam, jadi interiornya benar-benar full hitam ya. Di door trimnya dia sudah electric mirror juga, udah retract juga ya kan. Dan ada cup holder juga sebelah sini. Untuk bagian belakang, ya kan, untuk jok belakang juga sama ya. Dia ada motifnya juga, fabric juga pastinya. Terus dia memang nggak ada headrestnya di bagian tengah dan nggak ada armrest juga ya. Gitu untuk bagian belakang. Sebenarnya bagian belakang standar aja ya. Kita rasain dulu untuk mobilnya. Ini kondisinya setirnya masih enteng, kaki-kaki nggak ada masalah. Biasanya kan kalau misalnya penyakitnya Honda itu di kaki-kaki, kalau nggak di bagian rack steer ya. Gitu. Cuma ini no problem, tapi jauh lebih enaknya kalau misalnya teman-teman itu datang ke sini terus cek unitnya ya kan, bawa inspeksi. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti dengan mobil, itu bisa banget karena kan pihak jasa inspeksi sekarang itu ada banyak banget di internet. Paling teman-teman cuma keluar uang ya sekitaran 300.000 sampai 500.000-an, tapi teman-teman bisa tahu kondisi mobilnya jauh lebih pasti gitulah, jauh lebih spesifik gitu. Dan kondisi dalamnya ini memang masih full standar. Kalau misalnya teman-teman berminat sama mobilnya, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ini Honda Jazz 2019 dengan pajak hidup yang tipe RS ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau pinjam KTP masih bisa juga. Ini dijual dengan harga kondisi seperti ini. Sudah ada upgrade audio juga dari Hertz, udah 3-way juga. Ini dijual buka harganya di 250 juta. Dan kalau misalnya teman-teman mau mencicil ya kan, ini skemanya bukan seperti skema di showroom ya. Misalnya teman-teman mau bayar setengah harga dulu, atau mau bayar 150 juta dulu, atau 200 juta dulu, terus 50 jutanya juga mau dicicil, itu bisa. Nanti teman-teman langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan dari Honda Jazz RS tahun 2019 yang transmisinya matic ini. Kalau misalnya teman-teman berminat, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton sampai habis ya kan. Buat yang belum subscribe, yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu. Buat yang teman-teman belum tahu sosial media dari Main Mobil, silahkan dicek aja semua sosial media dari Main Mobil. Dan saya Agung, terima kasih yang udah nonton. Saya izin pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.